Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi dan karakteristik beban dalam mata kuliah distribusi daya listrik. Yang pertama, untuk klasifikasi beban berdasarkan jenis konsumsi energi listrik, jenis-jenis beban dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, yaitu adalah beban rumah tangga, di mana beban rumah tangga biasanya memuncak pada malam hari. Nah, untuk nilai dari beberapa faktor dari beban rumah tangga ini adalah faktor demand untuk beban rumah tangga sebesar 70 hingga 100%, kemudian faktor diversitasnya 1,2 hingga 1,3, dan faktor bebannya adalah 10 hingga 15%. Yang kedua, untuk klasifikasi beban dari jenis konsumsi energi listrik adalah beban komersial. Nah, beban komersial ini termasuk dalam beban seperti pertokoan, perkantoran, hotel, restoran, dan lainnya. Beban ini akan naik secara drastis di siang hari, yang kemudian pada sore hari akan menurun karena biasanya pertokoan, perkantoran, restoran, dan lain-lain itu lebih aktif atau lebih banyak digunakan pada siang hari yang kemudian sore harinya akan tutup, sehingga penggunaan atau konsumsi energi listriknya di sore ke malam hari hingga ke pagi hari di hari selanjutnya itu akan menurun. Kemudian nilai dari beberapa faktor dari beban komersial ini adalah untuk faktor demand-nya dari 90 hingga 100%, untuk faktor diversitasnya 1,1 hingga 1,2, dan faktor bebannya di angka 25 hingga 30%. Yang selanjutnya adalah beban industri. Beban industri ini dibagi menjadi dua, yaitu beban industri berskala kecil dan beban industri dengan skala yang besar. Nah, untuk skala yang kecil biasanya banyak beroperasi di siang hari, sedangkan industri besar banyak dioperasikannya selama 24 jam. Kemudian yang keempat, klasifikasi beban yang terakhir adalah fasilitas umum. Selanjutnya, mengenai karakteristik umum beban. Tujuan utama dari sistem distribusi tenaga listrik ini adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk atau sumber ke sejumlah pelanggan atau beban-beban listrik. Karakteristik beban ini diperlukan agar sistem tegangan dan pengaruh termis dari pembebanan dapat dianalisis dengan baik. Nah, berikut ini adalah beberapa definisi yang harus dipelajari dari karakteristik suatu beban. Yang pertama ada kebutuhan atau demand, kemudian ada kebutuhan maksimum, ketiga ada faktor kebutuhan, keempat faktor beban, 5 faktor diversitas, 6 faktor kebersamaan, 7 diversitas beban, 8 faktor rugi, dan yang terakhir adalah faktor daya. Nah, dari 9 definisi-definisi ini akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Yang pertama adalah kebutuhan atau beban. Nah, kebutuhan atau demand dari suatu sistem itu adalah beban rata-rata yang dibutuhkan selama selang waktu yang singkat, namun bukan harga sesaatnya. Nah, untuk beban listrik ini biasanya diukur dalam ampere, kilowatt, atau kilovolt ampere. Nah, untuk di gambar di samping ini merupakan gambar kurva beban harian dari transformator. Nah, jadi dari gambar di samping ini terlihat variasi pembebanan trafo distribusi selama satu hari dan diperlihatkan juga selang waktu dari kebutuhan atau beban pada kurva tersebut. Jadi untuk grafik di sini di sumbu Y-nya di sini adalah demand-nya atau kebutuhannya yang dinyatakan dalam PU. Di sini ada 0,2, 0,4 sampai 1 PU. Itu adalah kebutuhannya. Dan di sumbu X-nya adalah selang waktunya tadi selama 24 jam. Ini karena kurvanya menunjukkan adalah kurva beban harian transformator atau kebutuhan beban dari trafo distribusi selama 24 jam atau satu hari. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan maksimum.
Kebutuhan maksimum atau kebutuhan puncak dari suatu instalasi adalah suatu beban atau kebutuhan yang terbesar atau tertinggi yang terjadi selama periode tertentu. Jadi dari gambar di samping sama seperti gambar sebelumnya bahwa di sini ada gambar kurva beban harian dari suatu transformator. Nah, gambar di sini menjelaskan bahwa beban puncaknya itu terjadi selama selang waktu 1 jam. Jadi kita lihat dari grafik antara kebutuhan atau demand-nya tadi atau bebannya tadi di sumbu Y terhadap waktu. Kita lihat di sini bahwa terjadi beban maksimum atau kebutuhan maksimum atau beban puncaknya di pukul 19 hingga pukul 20. Jadi kalau kita tarik garis di titik A, di sini adalah titik A, di titik merah yang pertama, itu adalah mulainya titik puncak, yaitu di titik pukul 19.00 hingga ke waktu jam 20.00 di titik B. Di sini ada titik B. Nah, nilai rata-rata kurva AB merupakan kebutuhan puncaknya. Jadi antara A ke B ini adalah kebutuhan maksimum dari transformator distribusi yang digunakan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kebutuhan atau demand faktor. Nah, faktor kebutuhan atau demand faktor ini merupakan perbandingan antara kebutuhan maksimum atau beban puncak terhadap total daya tersambungnya. Nah, untuk persamaan dari faktor kebutuhannya yaitu kebutuhan maksimum dibagi dengan jumlah daya tersambung, di mana faktor kebutuhannya adalah kebutuhan maksimum terhadap daya tersambung tadi dalam prosentase persen. Kemudian kebutuhan maksimumnya adalah beban tertinggi yang terjadi dalam periode tertentu, itu satuannya dalam watt. Kemudian jumlah daya tersambungnya adalah jumlah daya tersambung dari seluruh beban setiap konsumen dalam satuan watt. Nah, faktor kebutuhan ini biasanya nilainya kurang dari 1. Faktor kebutuhan nilainya bisa maksimum atau bisa menjadi 1 nilainya apabila keseluruhan beban yang tersambung serentak diberi energi dalam sebagian besar periodenya. Faktor kebutuhan menunjukkan tingkat di mana beban yang tersambung itu beroperasinya secara serentak. Nah, faktor kebutuhan ini juga biasanya dipakai untuk menentukan kapasitas, biaya juga dari peralatan tenaga listrik yang diperlukan untuk melayani beban tersebut. Karena ada pengaruhnya terhadap investasi, maka faktor kebutuhan ini menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan jadwal pembiayaan. Nah, untuk faktor kebutuhan dari beberapa jenis bangunan itu dapat dilihat pada keterangan di samping ini. Untuk perumahan sederhana itu faktor kebutuhannya di angka 50 hingga 75%. Kemudian perumahan besar 40 hingga 65%, kantor 60 hingga 80%, toko sedang 40 sampai 60%, toko serba ada 70 sampai 90%, dan industri sedang di 35 hingga 65%. Yang selanjutnya adalah faktor beban atau load factor. Faktor beban ini adalah perbandingan antara beban rata-rata terhadap beban puncak yang diukur dalam suatu periode tertentu. Untuk beban rata-rata dan beban puncak dapat dinyatakan dalam kilowatt, kilovolt ampere, ampere, dan sebagainya. Tetapi satuan dari keduanya harus sama. Nah, untuk faktor beban ini dapat dihitung untuk periode tertentu. Biasanya dipakai di periode harian, bulanan, atau tahunan. Nah, untuk persamaan dari faktor beban sendiri itu adalah beban rata-rata dalam periode tertentu dibagi beban puncak dalam periode tersebut. Atau bisa kita tuliskan FB sama dengan P rata-rata dibagi P puncak dikalikan dengan periodenya, dibagi periode. Di mana T-nya adalah periode waktu dalam jam, per hari, atau per bulan, atau per tahun. Kemudian P rata-rata adalah beban rata-rata dalam periode T, satuannya adalah kilowatt, dan PP-nya adalah beban puncak yang terjadi dalam periode
selang waktu tertentu. Satuannya dalam kilowatt. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ada contoh soal mengenai faktor beban atau load factor, di mana di variasi suatu beban selama 24 jam dengan beban per jamnya terlihat pada tabel dan kurva di bawah ini. Jadi kita mau menghitung berapakah faktor beban dari karakteristik beban yang terlihat pada tabel dan kurva di bawah ini. Nah, di sini tabelnya menunjukkan waktu dan bebannya dalam satuan kilowatt. Di gambar kurva yang di samping ini adalah gambar dari tabel yang ada di samping. Jadi bisa kita lihat pada waktu atau pukul 00 hingga 01, di sini dari 0 sampai pukul 1 itu bebannya berada di angka 450 kW di garis yang ini. Kemudian di jam 1 hingga jam 2 bebannya sebesar 350 kW dan seterusnya sampai pukul 24.00. Jadi ini adalah suatu beban, kurva beban harian selama 24 jam. Kemudian di sini ada beban puncaknya pada pukul, kita lihat di sini pada pukul 19 hingga pukul 20. Di sini kita bisa lihat bahwa grafiknya berada di nilai tertinggi, maka inilah beban puncak pada kurva beban harian ini selama 24 jam. Bisa dilihat di sini pada pukul 19 hingga 20 nilai bebannya sangat tinggi di angka 1000 kW. Maka inilah beban puncak dari beban yang ditampilkan ini. Kemudian untuk menghitung faktor bebannya, yang pertama kita jumlahkan dulu total beban selama 24 jam. Maka kita jumlahkan beban dari pukul 00 sampai ke jam 24, itu total bebannya adalah sebesar 11.650 kW. Kemudian untuk energi totalnya adalah jumlah bebannya kita kalikan dengan periode waktunya. Jadi masing-masing kita kalikan dulu dengan periode waktunya, yaitu karena ini per 1 jam, maka kita kalikan per 1 jam, baru kita totalkan. Sehingga totalnya sama 11.650 kWh, karena perhitungan bebannya masing-masing kita ukur per 1 jam. Kemudian untuk beban rata-rata per jamnya itu adalah total energi totalnya dibagi dengan waktunya. Waktu beban diukurnya selama 24 jam, maka dibagi 24 jam sehingga untuk nilai beban rata-rata per jamnya adalah 485,4 kW. Nah, untuk faktor bebannya seperti rumus yang sebelumnya dijelaskan bahwa faktor beban merupakan beban rata-rata dibagi dengan beban puncaknya, di mana beban rata-ratanya telah kita hitung sebelumnya, yaitu 485,4 kW, dibagi beban puncaknya adalah 1000 kW tadi di pukul 19 hingga pukul 20.00, sehingga untuk nilai faktor bebannya adalah 48,54%. Inilah nilai faktor beban dari suatu beban yang dioperasikan selama 24 jam tadi. Untuk selanjutnya adalah beban harian. Untuk beban harian, faktor beban harian itu dipengaruhi oleh 3, yaitu karakteristik dari daerah bebannya, kemudian keadaan cuaca di daerah beban tersebut, dan kondisi hari libur atau tidak. Karena biasanya kondisi hari libur atau tidak itu menentukan besarnya konsumsi energi listrik di hari tersebut. Kalau hari libur biasanya untuk beban rumah tangga jam pemakaiannya itu atau bebannya lebih tinggi karena aktivitasnya dilakukan di rumah karena sedang libur seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, faktor beban harian rata-rata. Di sini kita bisa lihat ada 3 grafik. Yang pertama di sini merupakan grafik beban puncak harian. Bisa dilihat grafiknya adalah antara beban, di sini beban terhadap waktu dalam hari. Kemudian di sini adalah kurva beban puncak bulanan, di mana periode waktunya dalam bulan. Yang ketiga adalah kurva beban puncak tahunan, di mana periode waktunya dalam
tahun. Nah, untuk beban puncak tahunan dapat dihitung dengan persamaan FB tahunan atau faktor beban tahunan adalah faktor beban bulanan dikalikan dengan beban puncak rata-rata harian atau PPH dibagi dengan beban puncak rata-rata bulanan dikalikan beban puncak rata-rata bulanan dibagi dengan beban puncak rata-rata tahunannya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor diversitas. Faktor diversitas sendiri merupakan perbandingan antara jumlah beban puncak dari masing-masing pelanggan dari satu kelompok pelanggan dengan beban puncak dari kelompok pelanggan tersebut. Nah, secara matematis, faktor diversitasnya dituliskan dengan persamaan yang ada di sini, di mana DI-nya di sini adalah beban puncak atau kebutuhan maksimum dari masing-masing beban I yang terjadi pada waktu yang tidak bersamaan. Dan DK-nya adalah beban puncak dari sejumlah kelompok beban. Kemudian dengan memperhitungkan faktor kebutuhan, maka faktor diversitas dapat juga dituliskan dengan persamaan FD sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N, TDTI kali FDDI dibagi DK, di mana TDTI-nya adalah jumlah daya yang tersambung dari suatu kelompok atau beban I, dan FDDK-nya adalah faktor kebutuhan dari suatu kelompok atau beban. Nah, secara umum, faktor diversitas nilainya berkisar untuk gardu distribusi antara 1 hingga 1,5, kemudian untuk gardu induk antara 1,08 hingga 1,6 untuk faktor diversitasnya. Nah, yang selanjutnya, di sini ada contoh soal mengenai faktor diversitas. Jadi dimisalkan ada sebuah trafo di GI mencatu 5 buah penyulang tegangan menengah. Kemudian kebutuhan maksimum tahunan dari kelima penyulang tersebut beserta faktor dayanya ada pada tabel di bawah ini. Jadi di sini ada 5 penyulang, yaitu penyulang melati, mawar, cempaka, kecubung, dan mayang. Dan untuk kebutuhan maksimumnya dalam KW itu untuk penyulang melati sebesar 9,8 kW, untuk penyulang mawar 8 kW, cempaka 8,75 kW, kecubung 9 kW, dan penyulang mayang 9 kW. Untuk faktor dayanya sebesar 0,9 untuk penyulang melati, mawar 0,95, cempaka 0,8, kecubung 0,85, dan penyulang mayang 0,9. Nah, untuk faktor diversitas dari kelima penyulang ini dimisalkan sebesar 1,25 baik untuk daya aktif dan daya reaktifnya. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah beban atau kebutuhan maksimum tahunan dari gardu induk ini baik dalam kilowatt dan kilovolt ampere. Jadi, untuk yang pertama, kita cari dulu kebutuhan maksimum dalam kilovolt ampernya. Kalau tadi kebutuhan maksimumnya dalam yang diketahui tadi dalam kilowatt, kita cari dulu dalam satuan kilovolt ampere, yaitu kebutuhan maksimum dalam kilowatt kita bagi dengan nilai cos P-nya. Sehingga untuk penyulang melati, kebutuhan maksimum dalam kVA-nya adalah 10,889, penyulang mawar 8,42, cempaka 10,93, kecubung 10,58, dan mayang sebesar 10 kilovolt ampere. Kemudian untuk total dari kebutuhan maksimum dalam kilowattnya adalah 44,55. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian untuk total dari kebutuhan maksimum dalam kVA-nya adalah sebesar 50,8356 kVA. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya beban atau kebutuhan maksimum dari GI ini, kita menggunakan rumus dari faktor diversitasnya tadi. Karena faktor diversitasnya sudah diketahui nilainya 1,25, nah di mana faktor diversitas ini didapatkan dari sigma atau jumlah dari beban maksimum individu dibagi dengan beban maksimum kelompoknya, maka untuk beban maksimum kelompoknya dapat kita cari dari jumlah beban maksimum dibagi dengan faktor diversitasnya, di mana jumlah beban maksimum individunya tadi dalam kilowatt itu adalah 44,55 kW,
dibagi dengan faktor diversitasnya sebesar 1,25. Sehingga untuk beban maksimum kelompok atau beban maksimum dari gardu induk ini dalam kilowattnya adalah 35,64 kW. Nah, untuk beban maksimum GI-nya, kalau dalam satuan kVA, tinggal kita lihat bahwa total kebutuhan maksimum dalam kVA-nya adalah 50,8356 kVA dibagi dengan faktor diversitasnya juga. Nilainya adalah 40,668 kVA. Yang selanjutnya adalah faktor kebersamaan atau coincident factor. Faktor kebersamaan atau coincident factor adalah perbandingan beban puncak atau kebutuhan maksimum dari suatu kelompok pelanggan atau beban dengan beban puncak dari masing-masing pelanggan dari kelompok tersebut. Nah, untuk coincident faktornya sendiri dapat dituliskan dengan DK dibagi dengan D1 tambah D2 tambah D3 dan seterusnya. Nah, untuk faktor coincident ini atau faktor kebersamaan ini merupakan kebalikan dari faktor diversitas tadi. Jadi nilainya adalah kebalikan dari nilai faktor diversitas. Nah, yang selanjutnya adalah diversitas beban. Diversitas beban adalah perbedaan antara jumlah beban puncak dari masing-masing pelanggan atau beban dari suatu kelompok pelanggan dengan beban puncak gabungan dari kelompok pelanggan tersebut. Nah, untuk persamaannya dari diversitas beban ini adalah sigma integral dari I sama dengan 1 hingga ke N dari DI dikurangi DK. Nah, yang ke-8 adalah faktor rugi atau loss faktor, di mana faktor rugi atau loss faktor ini adalah perbandingan antara rugi daya rata-rata dengan rugi daya pada beban puncak selama periode waktu tertentu. FR-nya ini adalah rugi daya rata-rata dibagi dengan rugi daya puncak, di mana besarnya rugi daya itu adalah I kuadrat dikalikan dengan R. I-nya adalah kuat arus dan R-nya adalah hambatan. Nah, untuk contoh soalnya, dimisalkan suatu penyulang yang mencatu gardu distribusi beban puncaknya sebesar 3000 kVA dan rugi tembaganya pada beban ini adalah sebesar 0,50%. Yang ditanyakan adalah tentukan besarnya rugi tembaga per fasa dari penyulang ini dalam kilowatt dan rugi tembaga total dari penyulang per 3 fasanya. Nah, untuk rugi tembaga per fasa dari penyulangnya itu adalah 0,5% dikalikan dengan beban puncaknya. Di mana beban puncaknya tadi besarnya adalah 3000 kVA sehingga rugi tembaga per fasa dari penyulangnya adalah 15 kW. Kemudian untuk rugi tembaga dari penyulang 3 fasanya itu tinggal kita kalikan saja rugi tembaga per fasa kita kalikan dengan 3 karena penyulangnya 3 fasa. Sehingga besarnya rugi tembaga dari penyulang per 3 fasanya adalah 45 kW. Nah, yang terakhir adalah faktor daya atau power factor. Nah, faktor daya ini atau power factor merupakan perbandingan antara daya aktif dengan daya semu. Nah, secara matematis faktor daya itu dapat kita tuliskan sebagai atau cos P itu kita tuliskan sebagai daya aktif dibagi daya semu atau P dibagi dengan S. Nah, untuk sudut P-nya itu adalah sudut fasanya di mana arus mengikuti tegangan dari beban yang bersangkutan. Nah, definisi dari persamaan yang di atas ini tidak bisa begitu saja diterapkan nih terhadap beban-beban yang didistribusi atau beban-beban yang terdiri dari sejumlah beban individu yang setiap saat bebannya berubah-ubah. Tapi pada keadaan seperti ini, faktor daya yang digunakan adalah pada keadaan beban tertentu, seperti pada keadaan beban ringan atau pada beban puncaknya. Nah, bila diperlukan untuk mengetahui faktor daya dari suatu beban individu pada suatu titik, faktor daya dari kelompok beban ini dapat kita anggap sebagai faktor daya dari masing-masing individu beban. Seperti itu. Nah, untuk dapat menggunakan faktor daya kelompok sebagai faktor daya dari beban individu, maka perlu diasumsikan bahwa daya total atau daya aktif dan reaktifnya tersebar merata di sepanjang
penyulangnya. Nah, untuk nilai faktor daya dari beberapa peralatan listrik dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk peralatan listrik seperti lampu neon, itu faktor dayanya berkisar antara 0,6 hingga 0,8, neon reklame 0,4 hingga 0,5, kipas angin 0,4 hingga 0,8, pemanas induksi 0,8, dapur listrik dengan tahanan 0,6 hingga 0,9, busur tungku listrik 0,3 hingga 0,5, dapur listrik induksi 0,6, las busur 0,3 hingga 0,5, las tahanan 0,65, dan motor induksi di antara 0,55 dan 0,85. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik beban dan klasifikasi beban. Untuk tugasnya nanti akan saya share di assignment pada Microsoft Teams, jadi ditunggu. Dan waktu pengerjaannya nanti tolong dilihat deadline waktunya. Untuk pengerjaannya biasanya saya berikan waktu sehari hingga 3 hari. Seperti itu. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya mengenai karakteristik beban pada mata kuliah distribusi daya listrik. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.